Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 4, sub 1, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, mata pelajaran yang dibahas adalah matematika, PPKN, dan SPDP. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran di awal ini, kita akan belajar tentang bagaimana mencari luas persegi. Kalau kalian ingat, persegi merupakan salah satu segi banyak beraturan yang artinya semua sisinya itu memiliki ukuran yang sama. Untuk membuktikannya, coba lihat gambar lantai berikut. Kalau kalian hitung, semua sisinya memiliki jumlah yang sama, yaitu 6. Sekarang, Bapak akan langsung saja mengajarkan bagaimana menentukan luas persegi berdasarkan sisi-sisinya. Luas persegi adalah perkalian dari panjang sisinya. Dalam matematika, rumus dilambangkan dengan huruf-huruf atau lambang tertentu. Untuk sisi, kita lambangkan dengan huruf S kecil, dan untuk luas, kita lambangkan dengan huruf L besar. Sekarang, rumus mencari luas persegi adalah sisi dikali sisi, atau bisa kalian tulis S kali S atau S pangkat 2. Jangan lupa, perhatikan juga satuannya. Jika panjang sisi dalam satuannya cm, maka satuan luasnya adalah cm kali cm, atau nanti kita tulis di belakangnya cm pangkat 2 atau cm persegi. Jika satuannya adalah meter, berarti kita tulis meter kali meter atau meter persegi. Nah, untuk contoh mengerjakan soal mencari luas bangun persegi adalah perhatikan video berikut. Oke, Bapak contohkan misalnya seperti ini. Ada sebuah persegi yang memiliki sisi 6 cm. Ingat, persegi itu sisinya sama. Jadi kalau satu 6 cm, semua keempat sisinya juga 6 cm. Berdasarkan sisi tersebut, kita akan mencari luasnya. Seperti tadi dibilang, rumusnya adalah L melambangkan luas sama dengan sisi kali sisi atau S kali S. Nah, S ini adalah sisinya. Sisinya adalah 6 kali sisi, berarti 6 kali 6 sama dengan 36 cm persegi. Ya, tadi Bapak sudah mengajarkan bagaimana mencari luas persegi jika yang diketahui adalah sisi-sisinya. Sekarang, kebalikannya, kita akan mencoba mencari besar keempat sisi persegi jika yang diketahui adalah luasnya. Sebagai contoh, perhatikan. Di sini ada sebuah persegi, tapi akan Bapak isi sekarang luasnya. Persegi ini memiliki luas, kita anggap 49 cm persegi. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari sisinya. Berapa sisinya? Jadi rumusnya adalah sebagai berikut. S atau sisi sama dengan akar dari luas. Nah, apa itu akar? Nanti akan Bapak jelaskan mungkin di materi yang berbeda.
Jadi bisa Pak bilang akar ini berhubungan dengan bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat sendiri adalah bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian dua bilangan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak contohkan seperti ini. Sisinya tetap kita belum ketahui, kita tulis S. Nah, luasnya adalah 49. Jadi akar 49. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, luas itu didapat dari hasil sisi kali sisi, dari hasil kali dua bilangan yang sama. Sekarang kita balik. 49 kira-kira berapa kali berapa agar mendapat 49? Ingat, harus bilangan yang sama, dua bilangan sama yang dikalikan. Berapa kali berapa biar mendapat 49? Agar mendapat 49 yaitu, Bapak tulis dulu di sini. 7 dikali 7 sama dengan 49. Sehingga untuk S sisinya sama dengan 7 cm. Jadi di sini 7 cm, di sini 7, di sini 7, di sini 7. Karena semua sisinya untuk persegi kan sama. Oke, jika belum paham, Bapak coba soal lain, masih sama. Mencari sisi yang diketahui luas. Luas berikutnya diketahui luas 81 cm persegi. Nah, berapa S atau sisinya? Sama seperti tadi. Sisi sama dengan akar L atau luas. Sisi sama dengan akar 81. Nah, berapa kali berapa agar mendapat 81? Harus bilangan yang sama ya, tidak boleh 6 kali 7 itu bilangan berbeda, tidak boleh. Misalnya 3 kali 2 juga tidak boleh, bilangan berbeda, harus bilangan yang sama. Misalnya 7 kali 7, 6 kali 6, 5 kali 5. Nah, sekarang berapa kali berapa agar mendapat 81? Ya, kalau kalian hafal perkalian sudah tahu ya, yaitu 9 kali 9. Sehingga sisinya adalah 9 cm. Berarti ini 9, ini 9 cm dan 9 cm. Untuk mengasah pemahaman kamu, sekarang coba kerjakan beberapa soal di bawahnya yang berhubungan dengan luas persegi tersebut. Contohnya, kita akan bahas nomor 1. Sebuah persegi mempunyai sisi 6 cm, hitunglah luasnya. Nah, berarti kita akan mencari luas. Jika kamu kesulitan dalam membayangkan bentuknya, kamu gambar saja di orek-orek. Contohnya Pak akan buat di sini. Anggap ini persegi, lalu mempunyai sisi 6 cm. Ingat, persegi memiliki sisi-sisi yang sama. Jadi kalau ini disebutkan 6, cuma satu disebutkan, otomatis semua sisi yang lainnya juga akan 6. Kemudian hitunglah luasnya. Rumus luas persegi S kali S atau sisi kali sisi. Sisinya kita masukkan 2 saja, 6 kali 6. Jadi luasnya adalah 36 cm. Soal kedua, sebuah persegi mempunyai luas 64 cm. Hitunglah panjang sisinya. Nah, ini sekarang kita mencari sisi. Berarti menggunakan rumus akar yang tadi. Kita tulis yang dicari adalah sisi sama dengan akar berapa ini? 64. Sisi sama dengan, nah, akar 64. Berapa kali berapa? Bilangan yang sama agar mendapatkan 64. Ya, 8 kali 8. Jadi sisinya adalah 8 cm. Seperti itu. Soal ketiga. Panjang sisi persegi B adalah 2 kali panjang sisi persegi A.
Panjang sisi persegi A adalah 7 cm. Hitunglah luas persegi B. Nah, ini kalau soal cerita itu kalian harus bisa mengimajinasikan kira-kira bentuk bangun itu seperti apa. Contohnya seperti ini. Sisi persegi B 2 kali dari sisi persegi A. Nah, persegi A berapa sisinya? 7. Berarti 2 kali persegi A 2 kali 7 sama dengan 14. Berarti panjang persegi B adalah 14 cm. Hitunglah luas persegi B. Nah, setelah diketahui sisinya, baru kita bisa menghitung luasnya menggunakan rumus L sama dengan sisi kali sisi. Berarti L sama dengan 14 kali 14 sama dengan, kalian bisa menggunakan kali susun, hasilnya 196 cm persegi. Nah, untuk 3 soal lainnya silakan kalian coba kerjakan sendiri. Selamat mengerjakan. Sekarang mari mencoba mengerjakan tugas seorang arsitek. Arsitek adalah profesi atau pekerjaan yang menggambar atau merancang berbagai macam bentuk bangunan. Contohnya bisa bangunan gedung, perumahan, atau tempat ibadah. Seorang arsitek harus benar-benar mempunyai kemampuan menggambar. Sekarang tugasmu adalah gambarkan sebuah bangunan atau rumah yang menjadi impianmu. Berimajinasilah dan gambarlah sekreatif mungkin. Selamat mengerjakan. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar lambang negara kita, Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Apakah kalian masih ingat bunyi dari masing-masing simbol pada Pancasila tersebut? Nah, mari kita bersama-sama mencari tahu. Untuk sila pertama, bunyinya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbol atau lambangnya adalah bintang. Kemudian yang kedua berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Lalu untuk simbolnya adalah rantai emas. Ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk lambangnya adalah kepala banteng. Dan terakhir yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian diskusikan makna sila pertama dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu makna-makna dari sila pertama. Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Beberapa maknanya adalah yang pertama, percaya adanya Tuhan, sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Kedua, setiap orang dibebaskan untuk memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, dari beberapa makna tersebut, mari kita cari contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kita sebagai warga negara yang baik harus taat terhadap aturan. Selain itu, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama juga sangat penting. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya
menjalankan perintah agama sesuai ajaran agama yang telah dianut masing-masing. Kemudian makna yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus kita jaga. Ingat, Tuhan adalah pemberi segalanya, maka kita harus menjaga pemberiannya dengan baik. Misalnya, menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Nah, itu adalah beberapa contoh cara pelaksanaan makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mencari contoh-contoh lainnya berdasarkan pengetahuan kalian. Berikutnya, berilah pendapatmu apakah tindakan pada gambar di bawah ini sesuai dengan sila pertama. Kemudian juga beri penjelasannya. Contohnya untuk nomor 1, itu adalah gambar orang yang sedang membicarakan orang lain atau sedang bergosip. Nah, tulis pendapat kalian. Contohnya, pendapat Bapak itu kurang baik atau tidak setuju dengan perilaku mereka. Alasannya, membicarakan hal-hal buruk tentang orang lain merupakan sikap yang bertentangan dengan sila pertama. Karena itu tidak baik. Nah, sekarang kalian silahkan berikan pendapat pada gambar-gambar lainnya. Jangan lupa sertakan alasannya. Untuk mempermudah kalian, Bapak akan sebutkan kegiatan-kegiatan yang sedang mereka lakukan. Untuk gambar kedua adalah kegiatan gotong royong menurunkan pasir. Untuk gambar ketiga adalah kegiatan orang yang sedang mencuri. Kegiatan keempat adalah orang yang sedang belajar di dalam kelas. Untuk kegiatan selanjutnya adalah orang yang sedang bertani. Untuk yang terakhir adalah orang yang sedang berolahraga. Nah, sekarang silakan kalian buat tugas-tugas tersebut. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.